penyembah Anus. Ya. Lucu ente. Yesus itu tidak mengatakan Nah, aku itu awal. Quran NU. Yesus mengatakan aku Kami di sini tinggal membaca itu doang. artinya Kau huruf malu yang pertama. nggak bisa membuktikan Tuhanmu itu ada. Kau malu? Ternyata Bang Suma tidak bisa membuktikan buktinya Tuhannya kau itu sendiri ada. mengambil Tuhannya data itu cuma Al-Quran angan-angan, saya. ternyata teman-teman. Cuma mimpi Tuhannya Bang Suma. Aduh, gimana sih, Tuhanmu Bang Suma? berarti kau katakan Menyembah ada sesuatu karena dia yang keluar nggak dari ada, rahim. sesuatu yang nggak nyata, sesuatu yang nggak sekarang- jelas, yang nggak maha kuasa. Lucunya Ya, lagi sekarang buktikan Tuhanmu ada. disampaikan dengan batu. Nah, sekarang Tuhanmu buktikan ada. Disampaikan dengan batu Buktikan Tuhannya. Tuhanmu. Batu bisa mengampuni dosa sehabis-habisnya. kalau Buktikan dicium Tuhanmu oleh ada, Allah. coba. Itu kan Nabi-Mu Coba. yang mengatakan itu. Coba buktikan Tuhanmu ada. Coba. Ya terbukti dong. Sejarah Mana? mengatakan itu. Mana. Saya mau lihat. Saya mau lihat Tuhanmu mana? Ya, Tadi tinggal disuruh googling buktikan, aja kan. Tinggal disuruh googling buktikan aja. ke dia aulanya, Tinggal dia apa balik aja nanya. buktinya. Mana buktinya Tuhanmu mana? Saya mau lihat di mana dia. Saya mau ajak ngopi. Anda yang suruh dibuktikan Saya mau ajak aulamu dia ada. ngopi. Saya mau belikan sepatu dengan sempak. Iya, Kalau dia loh. bawa sempaknya. Pertanyaan Udah 2 saya tahun mau dia ganti jawab, sempak. loh. Kau itu. Enggak bisa jawab Tuhan- ya. Suma ya. Buktikan Tuhanmu Suma mana? Saya mau katanya. lihat. Mana? Kita itu yang disalib Mana itu, Bang. Tuhanmu? Nah, itu. Kau coba telepon Itu Tuhanmu. saksinya Suruh banyak datang. Pertanyaan tuh. saya. Dari mana ini kau kelas bilang Suma. Tuhanmu itu ada. Dua Mana pertanyaan Tuhanmu? saya. Telepon Kau dia tidak bisa sekarang. membuktikan. Telepon. Saya mau Pertama, ajak dia kau tidak ngopi. membuktikan Allahmu itu Saya mau ada. traktir belikan dia Kedua, sempak 1 kau tidak karung. bisa Biar dia ganti sempak tidak 3 bisa kali sehari. Mana? Di hadis ayat 3 itu Mana? siapa dia? Nanti saya kirim Mana Tuhanmu? Bang, sebentar. Iya, yang awal Sebentar dari malam Joy. nanti Tuhanku Joy. akan datang ke kamu. Mana Nanti Tuhan? saya Joy. kirim, Bang. Joy. Nanti saya Dia kirim cuma- sebentar malam. Dia mulai- Besok pagi kamu masih bernafas. Mana Joy, Tuhanmu? sabar, Mana? Joy, sabar. Saya Udah mau belikan cukup. celana sempak. Dia udah dikasih kesempatan menghujat ini. Jadi Mana, nggak ada mana isinya. Tuhanmu? Suma mewakili Islam Iya, nggak ada isinya. inilah kualitas orang Jadi- itu ada katanya. Ini kualitas Islam. Muslim. Dua pertanyaan Kualitas saya, Muslim teman-teman, terhebat dijawab di sama Bang Indonesia, Suma. tapi diskusinya begini, nggak ada isinya, ya dikasih panggung untuk menghujat dia Joy. Jadi nggak usah diladeni lagi. Tempat sampah aja tidak mau terima dia loh. Jadi kalau mau buang dia jangan di tempat sampah. Tempat sampah kesana sedikit. Disuruh dia buktikan aulanya, balik menghujat orang. Iya, Begitu jadi dua kertasnya, pertanyaan Suma. saya tidak terjawab ya teman-teman. Pertama itu Nggak apa-apa, aku jangan meminta diturunkan dia dulu. untuk membuktikan Maksudnya, Tuhannya itu saya cuma ada. tertibkan Bang Suma saja. tidak bisa membuktikan. Kedua, Jangan ada turunkan di ayat dulu. ini, siapa dia itu, dia nggak bisa menjawab juga teman-teman ya. Ternyata cuma segitu doang kalau Iya. kualitas Bang Suma. Jadi Suma nggak Iya. bisa jawab ya. Dia pakai cara menghujat Tuhan aja. kita hidup ya Bang Coba. Suma. Jadi kalau kau mau undang-undang dia Suma jangan datang, Bang Suma. naik diskusi. Saya pastikan Ya. Tuhan Yesus akan datangi kamu. Udah. Mau saya lihat. Bu Kesia, Mana buktikan kalau dia ada. mau Buktikan. diskusi? Saya mau ngajak dia ngopi. Entar, diam dulu. Suma, Mana? yang Si Jo, tertib diam. ya, Kau yang diam dulu. sopan. Kau diam dulu. Wei. Yang sopan. Saya mau tanya Jo dulu. Anda yang diam Jo, dulu. mana? Anda yang diam dulu. Saya mengatur kok, Buktikan Anda mau Tuhanmu atur ada. Saya mau ajak dia ngopi. Iya, diam dulu. Mau diskusi. Ya, Kamu cuma bermimpi, hanya lihat foto-foto di Google. Tadi Joy mengatakan Cuma tunjukkan melihat aulamu. foto-fotonya. Anda seorang Islam di sini ndak bisa jawab. Kamu cuma melihat dan Ya. kambing tempatnya lahir. Ada Kamu teman-teman cuma yang mau melihat diskusi? salib. Ada Kamu yang cuma mau melihat diskusi? salib tempatnya Ada. dia digantung. Ah, Tuhanku ada. Tuhan, Entar saya mau dulu ajak dia dong. ngopi, main Cuma gaplek. entar dulu Saya mau dong. dia tunggu main gaplek, mana? Anda di mute kok kayak perempuan Anda Buktikan ini. Tuhanmu ada. Iya, diam dulu. Sudah dengar pertanyaannya. Kalau Tuhanku tetap ada. Iya, sudah didengar pertanyaannya, sudah didengar. Saya lagi Ya, cari mana yang mau mana Tuhanmu? menjawab. Saya mau ajak dia ngopi, mana? Iya, diam dulu. Mana? Siapa mau jawab? Ada Mana? Bukasi atau Mana? Bukesia? Buktikan mana? Itu mana? tadi Pak Limat, Di kami masih mulutnya curhat ini bahwa kok. NRK. Di mana saya bisa temui Tuhanmu? Dia kan manusia. Di mana? Cuma tadi kan bahwa dia NRK. Itu NRK Ada di nomor nomor HP-nya satu. Tuhanmu, ada? Itu Logos, itu Sang Firman itu yang adalah Theos itu Bang Juma. Ada nomor HP-nya. Itu adalah Yesus itu NRK itu. Makanya Saya benar mau yang tadi nelpon Bang Sio. Tuhanmu. Saya mau. Dia adalah yang awal dan akhir. Ini Islam Untuk kok model membuktikan begini ada. cara diskusinya ya. Mana? Suma, Mana kamu Tuhanmu? Mana? punya otak nggak sih kamu? Mana Tuhanmu? Buktikan dulu dong. Naik Jo, koma kok. kenapa kau diam, Karena Jo? secara historis itu pernah ada di tanah Saya Israel. lagi ambil alih. Wah, kok mengatur historis? ketertiban. Harus ada Itu, dong. Bang Katanya harus Juma, ada. yang Harus sejarah, dilihat. yang Harus secara nampak. historis itu Harus itu nampak harus ada katanya. saksi, harus Katanya ada dia pembuktian, manusia. bahkan harus Suruh ada naik bukti turun dong. ekstern. Naik turun Makanya salah surga satu bukti ke ekstern bumi. tadi Datang ke itu Jakarta. seperti Josephus Flavius yang membuktikan, yang menyatakan Suruh bahwa Tuhan. benar ada penyalipan
itu. Sejarah itu harus ada takaran. Tuhanmu suruh ke... Kalian tidak Bentar ada. dulu, kan? Suma. Orang Kayak lagi sesuatu bicara, yang- lagi menjelaskan. Enggak. Orang lagi menjelaskan, Keberadaan dengar Tuhan. dulu. Iya, dengar Bang dulu Suma. jawabannya. Sebentar Bang Suma ya. Atau gini, Bang Suma. Mana Jo? Mana Jo? Mana Tuhanmu Jo? Jo, Tuhanmu mana Jo? Aku mau belikan sempak. Ayo, diskusi yuk. Mana? Ayo, Tuhanmu mana? Ya, mau diskusi semua. Jangan Enggak menghujat. bisa cuma itu diskusi, dia cuma Diskusi menghujat yang aja, ilegal. ilmunya nggak ada, dia diturunin aja, Saya mengatakan Tuhan saya tadi saya jelaskan. diturunin Anda aja, bantah nggak bisa diskusi orang ini, dia cuma mengandalkan umatnya aja Giliran itu. Tuhan Anda saya minta buktinya ada mana? Turunin aja. Mana buktinya Tuhanmu ada mana? Mana? Buktikan. Mau Mana? diskusi nggak semua? Mana? Buktikan Tuhanmu Diskusi ada. nggak? Ilusi hanya angan-angan kau. Tuhanmu itu nggak ada. Mau diskusi nggak? Tuhanmu itu mana? Mana coba. Mau diskusi Saya nggak bertanya loh. dengan saya. Jo, mana Iya, Tuhanmu mau Jo? diskusi nggak? Jo, Mas saya ada, Joy. Daniel. Tuhanmu yang punya anus itu mana? Tuhan beranus mana? Jangan menghujat lah Bang Suma. Mau Yang ilegal. menghujat atau mau diskusi? Tadi kamu yang mengatakan memaksakan Tuhan serupa manusia. Syarat menjadi Tuhan harus punya anus sama Iya. seperti manusia. Jadi katanya kan Allah SWT itu kan ada, ya kan? Dia ada. Adanya bisa dirasakan, dunia ini ada, itu kan? Mana ciptaannya, gitu ya semua. Yesusmu mana? Ya. Mana Yesus? Iya, maksudnya Selain saya tanya, gantung- ada betul. Yang Kalau cuma bergelantungan. menghujat, bukan mana? begitu. Suruh Mana? datangkan Allahmu di depan saya sini, saya tempelin. Saya tidak Kalau kau begitu, syaratnya kalau Tuhanmu kan mau diskusi yang benar. syarat ada harus nampak. Jadi Ah, manusia berarti nggak mau katanya. diskusi kau, cuma mau menghujat. Gimana sih? Mana Kalau cuma Yesus? mau Mana menghujat, Yesus? nggak mau saya. Kalau mau diskusilah semua. Kamu udah lama jadi debatersnya Muslim kok gitu. Diskusi itu diskusi yang benar. Ayo kita diskusi by data atau gimana, atau mau bahas penulisan, kesaksian atau apa terserah. Tapi yang benar. Ayo naik, tapi diskusi yang benar, nggak usah mujat. Kalau mujat saya bisa mujat. Mana? Ayo naik semua. Ya semua. Kalau mau diskusi tentang apa nih? Ya, tadi saya ditanya tentang Tuhan saya. Kemudian saya jawab. Iya. Lalu Jo mengatakan Tuhan saya itu nggak Jawabannya ada. apa? Karena tidak ada katanya. Nah, saya mengatakan berdasarkan kitab suci Al-Quran, Tuhan saya itu menyatakan dirinya ada berdasarkan ciptaan. Saya melihat ciptaan alam semesta ini, saya sudah sadar bahwa Tuhanku itu ada. Nah, sekarang katanya kalau Tuhanmu itu harus lahir jadi manusia dulu. Nah, sekarang saya minta, Iya. mana Tuhan kau itu? Mana Tuhan kamu? Tidak jadi manusia. Siapa yang bilang jadi manusia? Ya, teman-temanmu semua di sini tadi mengatakan Yesus itu manusia. Coba tanya. Itu dalil. Ada Tuhan nggak yang Yesus bukan mengatakan manusia. Tuhan Yesus, sebentarlah. Tidak ada Saya yang katakan. Tidak, coba. Kalau kamu diskusi sama Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sama Tritunggal. Jadi yang Yesus lahir dari datang perut Maria sebagai itu bukan manusia. Yesus pun masih punya Tuhan. Dengar. Jadi yang Kalau menjadi sama daging itu Tritunggal, bukan manusia. Sebentar dulu. Iya, sebentar. Jadi Alkitab mengatakan kalau dalam Alkitab terjemahan LAI ya, kalau sama Tritunggal pasti mereka iakan apa perkataan kamu. Coba Yohanes 1 kitabmu. ayat 14. Firman itu menjadi Yohanes 1 ayat 14 itu bukan firman, tetapi sang firman menyatakan diri secara daging. Hologos sas egeneto. Daging Jadi ini manusia atau bukan? Kita cari tahu tuh. Daging ini manusia atau bukan? Makanya ada sebentar, bukan manusia. Maka Ya. dikatakan. Jadi dia daging apa? Sebentarlah. Jadi Kamu dia mau daging bertanya, apa ini saya kalau mau bukan jawab. daging manusia? Daging Tuhan, tubuh Tuhan. Ya. Sebentar, dia nggak tahu. Mau tanya ayatnya, saya kasih. Makanya firman Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 51 bilang itu, roti yang berasal dari surga itulah dagingku, daging yang dari surga datang ke dunia. Buktinya, sebentar jangan ketawa begitulah semua. Baru kalau kalian mengikuti Muhammad sekarang di mana? Tuhan. Muhammad sekarang di mana?
Tuhan. Muhammad sekarang di mana? Daging Tuhan. Jadi cacing sekarang. Daging Tuhan. Nah, kalau kamu bertanya sama saya, Allah. ini kenapa sih kau ini Suma? Kenapa kau kayak kesetanan Aduh, begitu? daging Tuhan. Daging Tuhan. Iya. Ayat Alkitab yang berkata Suma, bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab yang berkata. Tapi kalau kamu mau diskusi kayak anak kecil begini, Sudah ya teman-teman. Saya mau sholat kapan Jumat kamu dulu datang? menyembah kepada Tuhannya Yesus. Oke ya. Saya mau Di menyembah roomnya Tuhannya Nabi, Yesus kamu dulu. bilang Silakan kamu Anda menyembah mau daging sholat, Tuhan akhirnya ya. naik di room sini. Berusaha terus kau. Gimana sih? Kalau kamu diskusi sama kami, sama teman-teman JO, kamu nggak bakalan bisa untuk memframing. Kalau kalian mengatakan itu dia datang ke dunia manusia, ya berarti betul. Apalagi kalian selalu bilang Yesus punya Tuhan, ya memang benar, tapi bukan kepada kami. Kalau kepada kalian berkata kepada Tritunggal, iya, Yesus masih punya Tuhan malahan. Tapi kalau kami nggak ada seperti itu, konsep di dalam Alkitab kami menjelaskan Alkitab. Kami tidak pernah membicara itu soal asumsi. Itulah semua. Kau di roomnya Nabi, kau framingnya luar biasa. Oh, saya mau ibadah dulu ya, saya turun ya. Karena udah dijelaskan di sana. Saya mau ibadah loh, mau ibadah, mau sholat. Naik ternyata bukan ibadah, Dia lari bukan ke sholat, sini. naik turun sini. Gimana sih? Nggak bisa Terulang jawab, lagi, bilang mau sudah jalur sholat. lain. Hmm. Iya. Makanya kalau kalian kalau bertanya di kami, ya, saya puji Tuhan, bersyukur sekali kalau kau bertanya, apalagi kalau banyak yang menonton di sini. Ya. Makanya Tuhan kami Yesus Kristus sudah datang ke dunia tuh. Itu dilihat ribuan orang. Dia naik tentang firman dengan Kejadian 1 nomor 3 itu Yohanes 1 nomor 1 ya, saya baca ini yang paling atas itu ya. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theon en hologos. Kata firman dalam Yohanes 1 nomor 1 itu berasal dari kata original teksnya logos. Ada definite artikel ho menunjukkan kalau itu adalah noun, kata benda. Nah, sekarang kita lihat padanan kata hologos dalam bahasa Ibrani itu apa? Yang kedua itu adalah Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Ibrani, saya bacain. Bereshit haya hadafar vehadafar haya ha Elohim veha Elohim haya hadafar. Jadi padanan kata hologos dalam John 1 nomor 1 dalam bahasa Greek, jika itu di ke bahasa Ibrani padanannya adalah hadafar, sama-sama punya definite artikel. Logos definite artikelnya ho, dafar sabar, nggak ada ilmu diem. Ustaz sabar dulu. Tahu nggak? Tolong dikendalikan host biar bisa jadi itu. Jadi logos punya definite artikel ho, dafar punya definite artikel ha. Artinya baik ho logos dan ha dafar ini sama-sama noun. Sekarang kita lihat Kejadian 1 nomor 3, adakah kata hadafar di situ yang merupakan bentuk non? Yang paling bawah, lihat ten, itu original teksnya ten. Adakah kata hadafar? Saya bacain. Wa yomer Elohim hior wa hior. Loh, nggak pada kata hadafar. Yang ada wa yomer dari kata amar. Amar itu bukan non. Padanan kata amar dalam bahasa Ibrani amar, dalam bahasa Yunani-nya adalah epen dari kata dasar epo. Mana Makanya di kalau situ amar? Kau jangan ngadu. itu wayomer Nanti kau apa? Wayomer apa? Wayomer apa Andri? Coba saya tanya Anda. Wayomer itu dari kata apa? Kata dasarnya itu. Wayomer apa? Kenapa ke lidahnya? Wayomer apa? Wayomer sama dafar. Iya, wayomer apa? Sama kan, cuman kan kata dasar. Kata dasar wayomer, cuman asli di situ kan adafar. Jangan kau ngurang-ngurangi. Mana ada kata hadafar? Aduh. Itu yang paling bawah tuh. Coba tunjuk di mana ada kata hadafar.
Kejadian 1 nomor 3 tunjuk di mana ada kata hadafar. Ini Di mana? kutunjuk ini kutunjuk ini. Besarkanlah Kejadian 1 nomor 3 itu. tunjuk kalau ada kata hadafar di mana? Besarin dia. Nipu sini gua telanjangi kau. Lu yang Mana nipu. kejadian 1 nomor 3 ada kata hadafar? Silakan. Wahai Omer itu apa kata dasarnya itu? Coba. Nah, kan ketangkep bahasa menipu kau. Kejadian Loh, 1 penipu ayat 3 itu kata wayomer bukan waidafar. Wayomer akar katanya ada atau kata dasarnya adalah amar bukan dafar. Makanya kalau kita baca kejadian 1 nomor 3 dalam bahasa Greeknya itu adalah kai epen auto. Tuh epen bukan logos. Jadi clear ya teman-teman ya. Kejadian 1 dari nomor 1 sampai 3 nggak ada hubungannya sama Tritunggal. Berhentilah kalian Ya, menipu. bacalah Kami dulu umat sampai Islam ini ini. orang yang belajar. Sampai 17 bukan lah. dari Kalau 17 nggak kau terjemahan. bawa. Ngapain kau sampai 14 kau terangkan di situ? Sampai 17 lah kau bawa situ. Loh, ngapain? Loh, Kalian biar kan kau tahu bawa bahwasannya Tritunggal. di situ itu Kejadian 1 siapa nomor yang 1 daging sampai itu. 3. Ngapain? Loh, kalau Apa 1 yang bisa sampai kau 3 baca di dari situ yang belum saya tunjukkan? dikatakan di situ firman jadi daging, uskap. Jadi kalau kau Apa mengatakan sih? di situ bersikeras ke Apa situ sih? Saya nggak tanya. bisa uskap. Kata firman di kitab Yohanes 1 itu menggunakan kata logos atau epen. Mendadak dungu kan? Kitabnya sendiri paling nggak pernah baca itu. Loh, saya tanya, nggak pernah. menggunakan kata logos atau epen? Di situ logos. Logos. Padanan kata logos dalam bahasa Ibrani apa? Amar apa dafar? Amar. Sejak kapan? Ya, suka Tuh, hati lihat, lah. baca, Kok maksa kok. gedein full. Di situ aku bilang tadi dafar, ini nanti loh kau saya bilang bawa nggak ada kata data dafar kok. di situ. Itu yang nomor 2 itu. Itu. Loh, Itu. kau maks Beresyit, gini loh, haya, Ustaz. hadafar. Ustaz, di situ dikatakan hadafar, tapi kau memaksakan di situ kan apa tadi? Amer, Jadi kan? padanannya logos kata dafar atau amar? Loh, Ayo nipu aja. kok nipu pula ya Udah dafar data lah. dipampangin di depan mata masih berani nipu kau tadi depan saya. Itu kan ada dafar itu yang kau garis di situ apa itu namanya? Enggak, kau enggak ada. Nah, jadi padanannya logos. Kau yang itu nipu dafar dusta atau di amar? sini. Mulai kelabakan. Ayo. Udah kau yang dusta. Yohanes kok. 1 nomor 1 yang itu gambar yang paling atas itu dalam original teks Greek. Yang nomor 2 Yohanes 1 nomor 1 Besarkan dalam dia lah, biar Hebrew. nampak, Nggak nampak itu tulisannya itu, Untung kau yang minta dibesarkan baluap memang benar. Besarin Untung kau yang tadi full, minta dibesarkan. Maesti, biar kelihatan. Baluap Mana kan. aku yang bilang, Dia yang bilang, Kau tuh yang ada, tuh Nanya, tuh Jadi kan nggak The Red pandai-pandai, Farm Fresh. Tuh, kok bisa baca? Itu apa itu? Oh, gua bodoh kali ini ada Bang Moto. Coba Bang Moto jelasin. Bang Moto, pusing saya Bang Moto. Ini ada Bang Moto nih. Lanjut aja kan. Lanjut aja. Waalaikumsalam. Ada udah jelasin Bang Moto, pusing aneh. Andri, tapi begini juga Bang Ben. Oten ini jangan ngapain di bawah original teks Bang Ben. Bahasa Indonesia aja dikatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Sementara tidak ada lo di situ, tertulis. Esti mulutmu So, tuh, jadi gak usah bawa original teks juga. Diam Mulut- koica. Gak ada permintaan baluap. Kabur pulang bukan koica. uskap kan? Baluap bukan uskap. Mampus lah. Kau baluap, kau juga baluap kau. Di mana datanya? Coba di dalam Yohanes 17:3. Kan kau tadi bilang Eh. uskap yang baluap, sekarang aku bawa Onde. Aku bilang si Ica yang baluap. Memang Bentar. Ini ada Bang Moto, mungkin bisa kasih penjelasan yang lebih komprehensif. Silakan Bang Moto. Iya, lanjut aja nggak apa-apa, lanjut aja itu tadi itu udah diterima. Udah itu udah saya juga kan sering bawain ini kan. Yang sama argumen sama apa?
Bang Ben sama aja. Kan saya kan sering bawa ini juga dulu. Jadi sama aja argumentasinya. Udah bisa bang, Enggak. gantian, bang. Hah? Udah bisa gantian bertanya saya bang? Tanya apa? Ya udah bisa. Ini dulu boleh aja nggak? nih. Sekarang boleh nggak gitu loh? Ini udah selesai belum? Udah itu udah selesai lah itu, anggap selesai. Ah, apa? Selesainya itu apa? Boleh, boleh, Bang. Konklusinya apa di situ? Boleh bertanya enggak ini bang? Ya boleh, tapi konklusinya apa di situ? Kalau mau bertanya open cam kau ini kudang, dah open cam kalau mau bertanya. Tapi clearkan dulu, udah selesai belum? Andri, Sabar lah, orang pakai baju. sabar balik kampung. Ya udahlah. Udah nggak tahan lagi menghadapin kau, balik deh ke kampung nih. Cepat open cam. Jadi ini udah selesai ya, udah selesai. Lama kali kau pakai baju. Di mana baju kau? Di Ini digeruduk nggak nih? Ini digeruduk nggak nanti? Enggak, wah, enggak. Ini diskusi enggak. Aman. Nanti kayak kawan-kawan. Udah usah bercakap lu dia muka gua aja open cam enggak takut aku coba. Dengar dulu. Nanti kayak kawan gue kemarin anak Batak sama-sama kejar lagi. Ya, gara-gara dia menghujat kau kan dan dia itu monolog. Ini kan kita diskusi. Udah cepetan open cam. Kau mau nanya apa? Open cam lah, Udah cepet lah, musik udah rusak gara-gara kau, cepet. Nanti digeruduk, enggak usah open cam. Tanya. Simpel loh pertanyaannya. Males. Iya, open cam. Pertanyaan simpel loh, Iya, open cam, Andri. Biar ku tengok ketampananmu. Siapa tahu ketampananmu membuat aku. Udah. Itu Bang Faruk sama kau udah lama ya, kok nggak tahu muka lah, pura-pura aja kalian. Udah open cam tahu, siapa tahu ketampananmu membuatku. Udah lah, sedikit aja. Kau. Bertanya sedikit aja nya, boleh ya? Boleh Bang Udah, Faruk habis ya? bertanya turun kau ya. Udah siap bertanya turun. Kalau dia nggak mau open cam, Iya, bertanya turun. turun. Bertanya boleh ya Bang ya, Bang Faruk Bang Daya. Iya. Oke. Gini Bang. Tadi kan ceritanya di sini kan Tuhan tadi itu kan Bang, yang saya dengar Abang bilang kan di situ adalah nama ya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Tuhan saya itu Bang. gelar. Tuhan Oke, itu betul Abangku. Itu baru betul. Udah Bang jawab. Yang kedua, pertanyaan dua saja nih, di mana ada dikatakan Allah berfirman kepada Muhammad di situ. Turun. Lanjut Bang Faruk. Pertanyaanmu itu adalah bukti bahwasanya kau tak memahami iman Islam. Kau nggak mengerti bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau meminta data di dalam Al-Quran, data dalam Al-Quran, di mana dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara ya di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Allah ya tanpa tabir, harus ada perantaranya. Yang kedua, kalau kau kaji historikal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi pertanyaanmu itu tertolak gitu loh, tertolak di dalam pemahaman iman Islam. Bukan karena kami tidak bisa menjawab, tapi pertanyaanmu itu didasarkan ketidaktahuanmu tentang Islam. Coba kalau nggak salah Asyura 51 ya itu jawabannya ya Bang Faruk ya. Coba dibacain Asyura 51 kalau nggak salah ya. Nah, itu jelas itu tentang pewahyuan itu. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat lalu diwahyukannya kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu jawabannya itu.
Dan nggak bisa pula kau paksa-paksakan pemikiranmu dengan iman Islam, nggak bisa. Nggak bisa kau paksa-paksakan gitu loh. Karena apa? Karena di dalam Bible sendiri pun begitu. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus dia, suaranya tidak bisa rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengaku-ngaku menerima firman. Sebenarnya kalian ada PR yang cukup besar atas ayat itu. Yohanes 5:37 dikorelasikan dengan Yohanes 17 nomor 8. Ada PR kalian di situ. Apa PR-nya Faruk? Lantas dengan cara apa Yesus menerima firman? Menjadi PR tuh. Yesus bilang tuh, Yohanes 5:37, Bapa tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sementara Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengaku-ngaku menerima firman dari Bapa. Maka muncul pertanyaan, dengan cara apa Yesus menerima firman? Silakan dijawab Andri. Kan dari situ dikatakan tadi Bang, hanya anak tunggal Bapa yang menyatakannya itu Bang. Ada ayat sambungannya itu Bang yang Abang baca Bang. Jangan Abang memutuskan di situ Bang. Ya silakan Anda jawab. Jadi pertanyaan saya tadi Bang belum dijawab loh Bang. Saya udah di Depak, udah keluar dari mana saya Abang bikin. Andri dengar Andri. Di dalam Yohanes 5:37. Di Depaknya gua Bah. Andri dengar. Dalam Yohanes 5:37, Yesus mengaku Bapak yang mengutus dia, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa didengar dan suaranya tidak bisa didengar. Oke? Tapi anak tunggal Bapa yang apa Bang? Menyatakannya. Bagus Abang. Ya, makanya muncul pertanyaan. Nah, berarti kalau dengan cara Bang, apa? toleransi saya Bang. Yesusnya dengan pertanyaan saya Bang. Tolong Bang dijawab. Toleransi pertanyaan saya tadi Bang. Jangan ini Bang ya. Tapi kita baca ya. Nih, dengar dulu. Jangan langsung kejang-kejang Dinda. Nih. Yohanes 5:37 nih, dengar ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oke? Putus ayatnya ya, habis. Nah, lantas dalam Yohanes 17 nomor 8, apa kata Yesus di sini? Kita baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Bapa kan? Telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang jadi pertanyaannya, ketika suara Bapa itu tidak bisa didengar, lantas dengan cara apa Yesus itu menerima firman? Silakan. Andri, naik lagi Andri. Nggak apa-apa, kita naikkan aja dia teman-teman. Andri, naik lagi Andri. Dia nggak ada diturunkan, dia kabur, nggak ada diturunkan, kabur dia. Coba kita cek ya. Cuma aku mute kan tadi. Kau yang menurunkan aku tadi ST ya. Kau usah pandai-pandai kau ST. Silakan dijawab Dinda. Aku mute. Jawab Dinda pertanyaanku. Udah nyimak kok pertanyaannya kan? Silakan. Nggak tahu aku Bang, dari luar kemana lagi aku Bang, dari Depak dari bilang di mana lagi aku. Oke, dengar ya, saya ulangin ya. Dalam Yohanes 5 nomor 37 kita baca ini biar dapat literasinya ya. Yohanes 5:37. Nih. Besarin aja Bang Faruk, aku kick aja Bang, nggak apa-apa, aku mau sholat Jumat di kick aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Kurios, aku baca aja ini. Bapak yang mengutus aku, memang kurang ajar si Andri ini. Dia yang ketakutan tuh. Belum ada diturunkan, nggak ada. Memang kurang ajar dia, turun sendiri dia. Ini PR loh untuk kalian sebenarnya teman-teman Oten. Di dalam Yohanes 5:37 ya, ada literasi yang mengatakan Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oke? Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim bahwasanya dia menerima firman.
Lantas dengan cara apa Yesus menerima firman sementara Bapa tidak bisa didengar suaranya? Dengan cara apa coba? Mau nggak kalian pikir Itu juga jadi pertanyaan itu Bang Farouk. Ketika pembaptisan di Sungai Jordan, terdengarlah suara dari langit, inilah anakku. Padahal nggak bisa didengar loh. Gimana jadi terdengarlah? Iya. Bingung saya dari situ. Matius 3:17 itu Bang kan? Iya. Aku nambah dikit Bang Faruk. Jadi kata Anzala Quran, kata Anzala itu memang benar-benar prosesnya itu benar-benar turun dengan secara harfiah benar-benar. Bagaimana dari Laul Mahfuz turunnya kemana, ke Baitul Izza. Jadi benar-benar bertingkat dia. Siapa yang menyampaikan? Namanya Ruh Al-Amin. Jadi nama lain dari malaikat Jibril itu Ruh Al-Amin, dan malaikat itu tercipta dari cahaya. Kecepatan cahaya itu lebih cepat dibanding kecepatan suara. Nah sekarang di Islam itu nggak berlaku hanya sekedar cepat. Jadi selain cepat ini harus akurat. Makanya nama lain dari malaikat Jibril itu Ruh Al-Amin, disampaikan kepada orang yang bergerak juga Al-Amin. Cocok udah. Jadi memang satu korelasi paralel yang sangat indah ya di Islam itu. Jadi yang menyampaikan itu sudah cepat, isinya juga terpercaya, dan juga yang menerimanya orang yang bergelar Al-Amin juga. Jadi proses pewahyuan Al-Quran itu sangat detail, cepat, dan akurat. Itu Bang, aku izin sholat Jumat dulu, ini dikit aja nggak apa-apa. Ya Bang, Aneh ya. Moto, mohon maaf nggak bisa Kalau dikit. Aneh Parkun nggak apa-apa, tapi kalau ada orang nanti dikit aja nggak apa-apa. Aneh Parkun masuk sholat Jumat tempat Aneh soalnya Bang Faruk. Nanti Bang Mus Ya, makasih ya. pindah pula ke sebelah kiri Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi Turun aja lah. Waalaikumsalam. Ya, yang Jumatan silakan teman-teman, yang Jumatan ya. Buat teman-teman ya yang bawa teman-teman umat tak bercelana, jangan dulu kau berpikir untuk Jumatan sebelum kau bisa mempersiapkan celanamu ya. Tidak boleh ikut berjumatan kalau nggak pakai celana. Ya, pakai celana dulu ya. Lanjut itu, lanjut. Apa ya? Siapa Jeksai? Selamat siang Jeksai. Jeksai, Jeng, Jeng Sai, Jeng, oh Jeng, Nen lainnya King, Nemi, selamat siang Nemi. Nemi, oke. Aki Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhti, كيف حالك? Oke, kita besarin ya. Buat saudara-saudaraku yang mau berbagi Jumatan, silakan ya berikan ke Aki Malik. Tapi tolong jangan kasih mawar ya. Jangan ganti sama kopi, ganti sama air jeruk sama aja, 1 koin. Ya, jangan kasih mawar. Air jeruk, kopi, kan sama itu kan. Oke, Jinudin, selamat siang. Jinudin. Oke. Bang Paru masih lama Jumatan. Yang mau Jumatan silakan. Kenapa kalau mawar dia nggak sama Aki Malik, dia sama TikTok dia. Kalau dikasih mawar dia dimakan TikTok, nggak dimakan Aki Malik karena beliau itu orang luar. Kalau sama kami nggak apa-apa dia dimakan TikTok karena memang kan tujuan kami mau berdakwah, nggak tujuan koin. Walaupun ada saudara iman yang ngasih, alhamdulillah. Kalau beliau kan Aki Malik ini kan membutuhkan. Nah daripada mawarnya dikasih ke TikTok, mendingan kasih ke beliau aja gitu. Kalau kami dikasih mawar ya nggak apa-apa, nggak dapat sama kami, dapat sama TikTok kan masalah. Karena memang bukan itu tujuan kami. Tapi kalau ada yang ngasih, alhamdulillah, aja.
Airo, selamat siang. Selamat siang. Kristen Islam. Kristen. Oke, ininya loh, udah ganti temanya Bang Paro. Siapa Tuhannya Yesus? Tanda tanya. Nah, siapa Tuhannya Yesus, Bang? Yesus Tuhan, Yesus Allah, Dia pencipta. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim dan Dia pencipta? Di mana datanya, Bang? Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Kayak mana statement ini? Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Ini statement apa ini coba? Ya ini di Alkitab dikatakan jangan berikan yang baik kepada anu. Enggak, tadi statement enggak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Itu statement kayak mana itu? Enggak perlu dikasih tahu. Iya, langsung gila dia. Enggak perlu dikasih tahu, tapi dikasih tahu. Kayak mananya? Jadi kalau ada ya udahlah, kalau enggak perlu dikasih tahu ya di bawah aja, Bang. Yaudah, kan enggak perlu dikasih tahu kan? Yaudah di bawah aja. Enggak perlu dikasih tahu, tapi dikasih tahu. Kau bilang gak perlu dikasih tahu, ngapain lagi kau kasih tahu? Udah pindah kau ke Lambaka sana, Longor. Kau yang ngomong gak perlu dikasih tahu. Ya udah, aku turunkan kau. Apa lagi? Longor kali. Minta naik lagi dia. Minta naik lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pula laki-laki suara kok kayak gitu. Oke, Aira. Ya. Di mana datanya? Yesus adalah Elohim dan Dia Maha Pencipta. Di mana? Iya, apa yang diciptakan Allah bisa diciptakan Yesus. Di mana datanya Yesus adalah Elohim? Apa yang dibuat Allah di bisa mana dibuat datanya? Yesus. Di mana datanya? Ini sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang. Turun. Ditanya di mana datanya ini. Ini sebab sama seperti kau. Sama seperti babi. Ditanya di mana datanya. Naik Masta, naik Masta. Kejadian berapa Masta? Naik Masta. Naik. Lambenan. Oh my god. Ada musik. Naik Masta. Di Kejadian di mana dikatakan Yesus itu adalah Elohim, Sang Pencipta, di mana? Naik sini Masta. Udah aku jamba kau. Oke, Raja Wali, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kristen Islam. Kristen sejati, Mbak. Oke, Ribo Blubi, selamat siang. Oke, ini temanya Raja Wali. Siapa Tuhannya Yesus? Tanda tanya. Nah, siapa Tuhannya Yesus, Raja Wali? Yesus itu Tuhan sendiri karena Dia dan Bapa adalah satu. Di mana datanya Yesus Tuhan? Mari ku tunjukkan. Lukas pasal yang ke-6. Mohon dicerna kawanku semua satu komal ini supaya semua kita ikut Yesus karena Dialah satu-satunya Tuhan. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Andai kata Dia bukan Tuhan, Dia akan berkata, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan? Karena selesaikan dulu, jangan langsung menjelaskan, selesaikan dulu. Nggak usah kau menjelaskan, selesaikan dulu. Lukas 6. Apalagi yang belum diselesaikan, selesaikan dulu. Lukas 6 berapa tadi? Udah selesai. Lukas 6 berapa tadi? 47 Nona, biar kamu ikut Yesus. Oke. Karena Lukas Dia 6, Tuhan. 47. Karena hanya dalam jawab, Yesus baca. ada keselamatan. Baca Lukas 6:47. Mengapa kamu 46 ini? Iya, Lukas 6:47 kan?
46. Tadi kau bilang 47 baluap. Ya. Janganlah Islam kali, Mbak. Memang baluap. Coba baca. Lukas 6:46 apa? Omongan itu perlu dicuci mulut dengan WC. Udah, baca Lukas 6:46 apa? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Andai kata dia bukan Tuhan. Tidak ada di situ andai kata, itu tanda tanya. Jangan kau bernarasi. Mengapa kamu berseru? Jawablah. Kenapa kau berseru? Mengapa kau berseru kepada Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jawab. Itu pertanyaan. Orang Jawab. yang berseru kepada Tuhan harus menyembah itu pertanyaan. Tuhan. Jawab, itu pertanyaan. Iya, udah aku jawab. Iya, jawab. Iya, apa jawabannya apa? Harus memanggil Tuhan dan menyembah Tuhan. Jawab pertanyaan itu. 46 itu jawab pertanyaan. Jawab. Ini jawabannya, Lomor. Bahasa kau ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badai banjir. Itu jawabannya 47 pahala. Mantap. Ya udah, di mana di situ Yesus Tuhan, Lomor? Ini kan jelas. Kubacakan lagi. Yesus Tuhan di situ. Paruh ini kembali kepada Tuhan dia, karena paruh ini bagaikan anjing kembali kepada muntahnya. Anjing kembali kepada muntahnya. Dulu dah orang Kristen, pengikut Yesus yang hidup, datang pula penyembah orang mati. Kan enggak? Oke, kita kaji sekarang. Memalukan. Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan? Padahal tenang, jangan panik. Jangan panik. Saya harap kau bisa tenang. Sebagaimana Bible menceritakan, Yesus tenang pada saat dia menghadapi kematian di kayu salibnya. Tenanglah kau tiru itu ya. Kau tadi menggunakan diksi anjing. Dalam Matius 15 nomor 24 ya, nomor 26 sampai dengan 28. Yesus itu menyebut wanita itu, mengumpamakan wanita itu anjing. Tapi itu masih ditolong. Kau Bang Faru, ngelek Bang Faru. Kembali pada muntah. Bang Faru ngelek, Bang Faru. Bang Faru ngelek. Orang anjing kembali pada muntahnya mana? Baru ngelek, wah, ini. Itu SD. Iya. Gak bisa diskusi. Aster Kristen Islam. Hanjo, masih hidup kau Waliwa? Masih hidup kau? Alhamdulillah. Kau pakai alhamdulillah kau? Udah masih Islam kau? Apa kabar? Teman-teman, bentar ya, bentar Master ya, bentar ya, itu Istia. Ini saya nggak tahu siapa yang naikkan si Malik. Kita kan di sini sudah mau masuk Jumatan teman-teman ya. 10 menit lagi kita mau Jumatan ini. Buat teman-teman ya yang mau berbagi di Jumat berkah ini kepada Malik, silakan kita kasih waktu kepada Malik itu 10 menit lagi teman-teman ya. Setelah itu nanti kita tutup si Maliknya teman-teman ya. Kita turunkan si Maliknya. Oke, lanjut lagi Raja Wali. Halo. Iya, dengar Dinda ya, jangan kejang. Enggak kejang, masa kejang orang Kristen? Kita dengan hati yang tenang, oke. Iya, jangan mute lah, aku itu aja. Makanya tenang, oke. Dalam Matius 15, nomor 26 sampai 28, Yesus itu mengumpamakan seorang wanita dengan sebutan anjing. Yang saya tanyakan, kenapa Yesus mengumpamakan wanita itu dengan kesebutan anjing? A, karena dia orang-orang di luar Bani Israel. B, karena dia adalah orang yang bagian dari Bani Israel. Jawabannya apa, Dinda? Karena dia bukan bagian, tapi dia hanya mentes ditolong atau tidak. Tapi anjing yang kembali ke muntah itu nggak ditolong. Dinda Raja Wali, tolong jangan gunakan kegilaanmu untuk menjawab pertanyaanku. Iya, karena anjing kembali pada muntahnya seperti kau baru. Yang saya tanyakan,
Kenapa Yesus menyebut dia atau mengumpamakannya dengan anjing? A. Karena dia wanita di luar Bani Israel. B. Karena dia wanita bagian dari Bani Israel. Udah ku jawab tadi. Karena dia bukan orang Israel, tapi dia tidak sama anjing yang kembali pada muntahnya seperti gaul. Sekarang saya tanya, kamu orang Israel nggak? Kamu Bani Israel nggak? Israel dong. Berarti kau iblis. Ya, dari mana kau katakan ada iblis? Umat jemaatnya iblis. Karena nggak kembali pada muntah aku. Nggak anjing kembali pada dalam iman muntah. katakan orang-orang yang mengaku-ngaku Israel rohani adalah bagian dari jemaat iblis. Kamulah itu yang ngaku-ngaku Allahmu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Padahal tidur dulu. Bang Paro coba sama Hanjo, Bang Paro. Hanjo. Enggak, coba Bang Paro. Kalau boleh digenapkan di ya, kalau boleh digenapkan di 1K teman-teman ya. Si Maliknya ya teman-teman, sebelum kita turunkan digenapkan di 1K. Ya, assalamualaikum akhi Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhi Faruq. Kayf halak? Kaifa haluka akhi? بخير والحمد لله نحمد الله ونشكره على كل حال. Alhamdulillah. Akhi Malik, hada sadiqi. نعم. هذا هستي صديقي. نعم أختي هستي بارك الله بك. Enggak, itu kau bilang. Si Hesti ini teman perempuanku. Oh. Udah pandai kau ya, sarap ya. Aku latihan. Kan aku lagi belajar bahasa Arab. Mumpung ada si Malik kan belajar aku hati. Oke. Akhi, ismi Bang Faruq. Mas muka akhi. Ngelek dia ya? Ngelek ya. Hanjo, nanti jam 1:30 kau naik Hanjo. Aku pengen lihat kau sama Bang Paro. Boleh. Bang Paro kalau si berdua bini. Iya, bentar, tanggung waktunya. Aku belajar dulu lah sama Malik. 1:30 nanti. 1:30 nanti. Yo. Habis Jumatan. Follow dulu ya, di follow ya. Iya. Akhi Malik, min aina anta akhi? أنا من سوريا. Hal anta min Suriah? نعم من سوريا. Oh, dia asli warga negara Suriah. Apa lagi ya? Bentar teman-teman ya, aku belajar punya ingat dulu ya. Bang Faruq, coba ditanya, Marobuka, coba, Marobuka. Oh, itu nanti ditanyakan Dinda. Oke, silakan teman-teman ya, digenapkan 1K teman-teman ya. Poinnya si Malik ini digenapkan 1K teman-teman ya. Digenapkan ke 1K karena kita sudah mau persiapan Jumat di sini teman-teman. Iya, beliau memang orang Suriah teman-teman. Dia tinggal di Suriah dan memang dia warga negara Suriah. Beliau memang warga negara Suriah. Beliau ini kalau kita minta untuk memperlihatkan kondisi camp di korban perang Suriah, beliau mau menunjukkan. Akhi Malik, kul cain drone. Yes, cain drone. Ayo teman-teman, cair drone. Coba ya, bentar lagi. Hanjo, kemana aja kau Hanjo? Ada. Kau udah mulai menghujat kau ya? Kau udah mulai menghujat kau? Gak ada. Di mana aku menghujat?
Baru ini Dengar-dengar kau udah mulai menghujat Islam. Tuhan, Bang. Nggak ada. Kalian tahu nggak ini Anco ini apologet Kristen orang lama, dan dia mengakui tidak mau diskusi sama blokir permanen. Dia nggak mau aku sama Sesti diskusi, sama yang lain aja aku. Ini si Baduap ini. Kau jangan coba-coba menghujat kau Anco, balik kau nanti. Nggak ada. Ini aku jawab ya. Tadi kan nggak ada yang bisa jawab di mana Yesus itu Elohim. Catat Yudas 1 ayat 25. Nggak usah cati, 1:30 aja kau masuk lagi Baduap. Oke. Mau rungkat kah? Itu Akhi Malik, Akhi Malik, Akhi Malik, Akhi Malik. Hada ukhti. Hiya debaters. Hiya debaters Muslim. مسلم ما شاء الله. نعم هي debaters بارك Muslim. الله بك يا أختي. الله يحفظك يا رب. Akhi Malik. Hiya huwa master syaitan. Huwa master syaitan. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada syaitan. Huwa iblisi. Ya. Kau ya Paruk ya. Oke teman-teman ya, seperti yang kita sampaikan tadi di awal ya, akhi, ana sholat Jum'ah. أخي بارك الله بك. جمعة مباركة إن شاء الله. Amin. Syukran akhi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Malik. Waalaikumsalam. Anjo, nanti 1:30 kau datang ya, masuk lagi ya. 1:30. Insyaallah. Aku pengen lihat kau sama Bapak Ro. Oke, sampai di situ dulu teman-teman ya. Kita mau Jumatan, Bang Far punya waktu 5-10 menit untuk persiapan Yang di YouTube, aku akhiri dulu ya YouTube ya. Dulu ya. Jika ada salah kata Bang Far mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata Bang Far mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ya, buat teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa akidah yang berkontribusi di Komal ini, syukron jazakallah khair. Tak lelah-lelahnya Bang Faruk sampaikan juga wasiat dari seluruh para nabi-nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kalian saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini masih menyembah pada sosok yang tak bercelana. Bang Faruk menyampaikan kepada kalian sebagaimana para nabi terdahulu juga menyampaikan kepada umatnya. Apa itu? Jangan kau mati sebelum menjadi muslim. Sampai ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ya. Akulah Tuhan, itulah namaku. Coba baca dulu. Keluaran pasal 3 ayat 13. Apalah namamu yang bisa saya sampaikan kepada umatmu? Aku dan aku. Akulah, katakan kepada umat Israel itu, akulah mengutus aku. Akulah mengutus aku kepadamu. Dia mengutus dia kepada Musa. Akulah memakai engkau sekarang Musa menjadi alat saya untuk menyampaikan itu. Itu makanya akulah mengutus aku kepadamu. Ya, makanya itu cara-cara pemahaman Alkitab ini, kalau hanya dibaca-baca saja nggak ngerti, udah ngawur juga untuk orang yang ini. Keluaran pasal 3 kalau nggak salah gue ya. Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15 di sana. Tunggu dulu, matikan kompor dulu.
Coba dulu Bunda, sholat dulu. Keluaran pasal 3 ayat 4. Ayat 14. Apa dikatakan? Itu aku di dapur, Pak, nggak bisa buka. Aku satu device. Di dapur. Jadi itu kata kerja. Jadi makanya kalau nggak ngerti kata Elohim dan Theos atau Allah bahasa Indonesianya atau Tuhan bahasa Indonesianya, makanya mereka itu mempertahankan keegoisan mereka itu. Jadi makanya Yesus itu diberikan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan. Telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus itu diutus menjadi Tuhan. Yesus itu diutus menjadi penguasa di dalam dunia ini. Itu maksudnya. Iya. Keluaran. Jangan ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Itu ngawur juga itu. Salah. Bapa Sang Surga nggak pernah datang ke dalam dunia, tapi kalau firmannya ia selalu datang, kalau rohnya ia selalu datang. Makanya perfirmannya itulah yang dijadikannya manusia supaya bersama-sama dengan kita, menjadi ganti Adam nanti di akhir zaman. Di akhir zaman nanti kedua kalinya datang Yesus itu. Keluaran, aduh, kacamata saya pun udah pecah lagi. Susahnya kacamata ya. Saya suka hilang kacamata tuh, Pak. Aku memang udah 49 tahun aku sekarang, jadi susah kali juga mata saya untuk melihat. Masih muda kalau begitu. Saya 40 tahun belum pakai Udah, kacamata. 1 tahun lagi udah 50, habis itu bonus kalau ada. Iyalah, saya ada 62 tahun, Pak. Ya, berarti udah ada bonus 12 tahun ya? Itulah. Gitulah maksimal manusia sekarang sebelum datang Yesus. 62 tahun, tapi puji Tuhan masih sehat. Ya, makanya jangan berkeluru orang sekarang. Baca Alkitab itu dengan detail yang benar. Betul. Jangan hanya iseng-iseng aja. Membuat kita panjang umur di situ. Iya. Kita baca Alkitab, kita mengimaninya dan melakukannya yang sulit itu.